1209036. Di sini aku akan membahas materi mengenai analisis laporan keuangan pada mata kuliah pengantar akuntansi 2. Yuk simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas prosedur analisis dasar. Para pengguna menganalisis laporan keuangan perusahaan menggunakan prosedur analisis yang beragam. Ada 3 mode untuk menganalisis suatu perusahaan, yaitu yang pertama analisis horizontal, yang kedua analisis vertikal, dan yang ketiga analisis common size. Untuk yang selanjutnya, analisis horizontal. Analisis untuk kenaikan dan penurunan jumlah dan presentasi di laporan keuangan komparatif disebut analisis horizontal atau horizontal analisis. Jumlah masing-masing pos di laporan keuangan terakhir dibandingkan dengan pos-pos terkait di laporan keuangan satu periode sebelumnya atau lebih yang dibuat dalam bentuk berikut ini. Yang pertama ada jumlah kenaikan dan penurunan, yang kedua ada presentase kenaikan atau penurunannya. Dalam hal ini, laporan periode sebelumnya digunakan sebagai dasar. Analisis horizontal juga dapat membandingkan 3 laporan dengan tahun yang berbeda atau lebih. Dalam hal ini, tanggal atau periode yang tepat lebih awal dapat digunakan sebagai dasar pembanding untuk seluruh tanggal atau periode berikutnya. Selanjutnya ada tampilan 1 laporan posisi keuangan konsolidan komparatif analisis horizontal. Mengindikasikan bahwa total aset meningkat sebesar 16.420 miliar atau sebesar 67%. Liabilitas meningkat sebesar 3.047 miliar atau 2,6% dan ekuitas pemegang saham meningkat sebesar 13.373 miliar atau 10,6%. Laporan posisi keuangan dalam tampilan 1 dapat didukung dengan tabel tambahan yang meliputi akun aset dan liabilitas. Sebagai contoh, tampilan 2 merupakan tabel pendukung akun aset lancar PT Astra International Tbk. Tampilan 2 mengindikasikan bahwa investasi lain meningkat signifikan, sementara persediaan mengalami penurunan. Penurunan dalam persediaan mungkin disebabkan oleh peningkatan penjualan. Tampilan 3 mengilustrasikan analisis horizontal untuk laporan laba rugi PT Astra International Tbk tahun 2016 dan 2015. Tampilan 3 mengindikasikan adanya penurunan dalam pendapatan neto atau penjualan sebesar 3.112 miliar atau 1,7% dan penurunan dalam beban pokok pendapatan sebesar 2.834 miliar atau 1,9%. Materi yang selanjutnya ada analisis vertikal. Analisis presentase juga dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan masing-masing pos terhadap jumlah total dalam satu laporan. Jenis analisis ini disebut dengan analisis vertikal atau vertikal analisis. Meskipun analisis vertikal terbatas pada laporan individual, signifikasi dari analisis tersebut dapat ditingkatkan dengan menyiapkan laporan perbandingan sehingga analisis dapat menunjukkan perubahan presentase setiap pos dari tahun ke tahun. Dalam analisis vertikal terdapat laporan posisi keuangan sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing pos aset dinyatakan sebagai presentase dari total aset. Yang kedua, masing-masing pos liabilitas dan ekuitas pemegang saham dinyatakan sebagai presentase dari total liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Tampilan 5 mengilustrasikan analisis vertikal laporan posisi keuangan konsolidan PT Astra International Tbk pada 31 Desember 2016 dan 2015. Tampilan 5 menunjukkan bahwa aset lancar menurun dari 42,8% menjadi 42,2% dari total aset. Investasi jangka panjang meningkat dari 14,2% menjadi 15,4% dari total aset. Ekuitas pemegang saham meningkat dari 51,6% menjadi 53,4% dari total liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Jika diperhatikan dalam analisis vertikal, perubahan persentase antara liabilitas dan ekuitas pemegang saham
akan memiliki korelasi negatif setara. Seperti dalam contoh laporan keuangan PT Astra International, liabilitas mengalami penurunan sebesar 1,8% atau 46,6% ke 48,4%, dan ekuitas pemegang saham mengalami kenaikan sebesar 1,8% juga, atau bisa disebut dengan 53,4% ke 51,6%. Dalam analisis vertikal untuk laporan laba rugi, masing-masing pos dinyatakan sebagai persentase dari penjualan. Tampilan 6 adalah laporan laba rugi komparatif analisis vertikal tahun 2015 dan 2016 untuk PT Astra International Tbk. Tampilan 6 menunjukkan kenaikan laba bruto dari 19,9% di 2016 menjadi 20,1% di 2016. Meskipun hanya 0,2% atau 19,9% dikurangi 20,1% dalam bentuk rupiah menunjukkan laba bruto potensial yaitu sebesar 362 miliar atau 0,2% dikali 181,84 miliar dari pendapatan neto tahun 2016. Jadi penurunan persentase yang kecil dapat menyebabkan efek yang besar dalam jumlah rupiah. Rasio common size. Dalam rasio common size atau common size statement, semua pos dinyatakan dalam persentase tanpa nilai rupiah. Rasio common size seringkali digunakan untuk membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain atau untuk membandingkan suatu perusahaan dengan rata-rata industri. Tampilan 7 mengilustrasikan rasio common size terhadap laporan laba rugi PT Astra International Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk. Tampilan 7 menunjukkan bahwa Unilever memiliki tingkat laba bruto lebih tinggi sebesar 51,1% daripada Astra 20,1%. Akan tetapi Unilever memiliki persentase beban penjualan sebesar 19,5% dan beban umum dan administrasi sebesar 9,9% lebih tinggi dari PT Astra sebesar 4,3% dan 6,1%. Perbedaan persentase laba dari operasional yang lebih kecil sebesar 5,9% dari 16% dikurangi 10,1% tersebut akan menjadi perhatian bagi manajer dan pemegang saham Astra. Perusahaan sebaiknya mencari penyebab hal tersebut dan jika dimungkinkan beserta penyelesaiannya. Analisis solvabilitas dan likuiditas. Seluruh pengguna laporan keuangan tertarik dengan kemampuan perusahaan untuk yang pertama membayar liabilitasnya saat jatuh tempo atau likuiditas dan solvabilitas, dan dua menghasilkan laba profitabilitas. Kemampuan perusahaan untuk mengubah aset menjadi kas disebut dengan likuiditas atau liquidity. Sementara kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya disebut solvabilitas atau solvency. Likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas saling berhubungan. Jika perusahaan tidak dapat membayar utangnya, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit dari kreditor sehingga berdampak pada profitabilitas perusahaan. Hal tersebut akan menyulitkan perusahaan untuk membeli persediaan atau pengembangan perusahaan yang kemudian akan menyebabkan penurunan profitabilitas perusahaan. Analisis solvabilitas dan likuiditas. Likuiditas dan solvabilitas biasanya dapat dinilai dengan menggunakan yang pertama analisis posisi lancar berisi modal kerja atau working capital, rasio lancar atau current ratio, rasio cepat atau quick ratio. Yang kedua ada analisis piutang usaha 2 yang berisikan perputaran piutang usaha atau account receivable turnover. Yang selanjutnya ada jumlah dari penjualan dalam piutang, numbers of days sales in receivable. Yang ketiga ada analisis persediaan yang berisikan perputaran persediaan atau inventory turnover, jumlah hari penjualan dalam persediaan atau number of days sales in inventory, yang berisikan rasio tetap terhadap liabilitas jangka panjang, rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham, ukuran rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga. Modal kerja. Kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendeknya disebut sebagai analisis posisi lancar atau current ratio position analysis.
Analisis ini sering dilakukan oleh kreditor jangka pendek yang meliputi modal kerja atau working capital, rasio lancar atau current rasio, ya rasio cepat atau quick rasio. Kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek sering digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendek. Dihitung dengan cara berikut, yaitu dengan rumus modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Rasio lancar. Rasio lancar atau current rasio sering kali disebut sebagai rasio modal untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan membayar liabilitas jangka pendeknya. Dan rasio lancar lebih mudah digunakan untuk membandingkan antar perusahaan. Dihitung dengan cara berikut, yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Berikut adalah contoh rasio lancar dari PT Astra International Tbk. Rasio cepat, suatu rasio yang mengukur secara instan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar liabilitasnya disebut rasio cepat atau quick rasio atau acid test rasio. Dihitung dengan cara berikut, rasio cepat sama dengan aset cepat dibagi liabilitas jangka pendek. Aset cepat adalah kas dan aset lancar lainnya yang dapat dengan mudah dan cepat diubah menjadi kas. Berikut adalah rasio cepat PT Astra International Tbk. Perputaran piutang usaha. Kemampuan perusahaan untuk menagih atau mendapatkan pelunasan piutang usaha disebut perputaran piutang usaha. Dengan mendapatkan pelunasan piutang usaha secepat mungkin, hal tersebut akan meningkatkan likuiditas perusahaan. Perputaran piutang usaha dihitung sebagai berikut, yaitu perputaran piutang usaha sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Berikut adalah perputaran piutang usaha PT Astra International Tbk untuk tahun 2015 dan 2016. Jumlah hari penjualan dalam piutang usaha. Jumlah hari penjualan dalam piutang usaha adalah estimasi lamanya waktu dalam hari piutang usaha beredar belum dilunasi, dihitung sebagai berikut, yaitu jumlah hari penjualan dalam piutang usaha sama dengan rata-rata piutang usaha dibagi rata-rata penjualan harian, yaitu penjualan dibagi 365 hari. Berikut adalah contoh jumlah hari penjualan dalam piutang usaha PT Astra International Tbk. Analisis persediaan. Kemampuan suatu perusahaan untuk mengatur efisiensi persediaan dievaluasi dengan menggunakan analisis persediaan atau inventory analysis. Perhitungan dan analisisnya meliputi 1. Perputaran persediaan atau inventory turnover, 2. Jumlah hari penjualan dalam persediaan atau number of days sales inventory. Kelebihan persediaan mengurangi likuiditas karena kas masih terpakai untuk persediaan atau melekat di persediaan. Selain itu, kelebihan persediaan meningkatkan beban asuransi, pajak properti, beban penyimpanan, dan beban lain-lain yang berkaitan dengan persediaan. Beban-beban tersebut nantinya akan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk keperluan lain, misalnya pelunasan operasional. Kelebihan persediaan juga meningkatkan resiko kerugian karena penurunan harga atau kerusakan persediaan. Di sisi lain, suatu perusahaan sebaiknya tetap menjaga jumlah kecukupan persediaan sehingga tidak kehilangan pelanggan karena kekurangan persediaan. Perputaran persediaan. Hubungan antara jumlah barang yang terjual dengan persediaan disebut perputaran persediaan. Tujuan dari rasio ini adalah untuk menjaga efisiensi perusahaan dalam manajemen perusahaan. Perputaran persediaan dihitung sebagai berikut, yaitu perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Berikut adalah ilustrasi perputaran persediaan PT Astra International Tbk untuk tahun 2016 dan 2015. Jumlah hari penjualan dalam persediaan. Jumlah hari penjualan dalam persediaan merupakan ukuran kasar untuk lamanya waktu yang diperlukan guna memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Jumlah hari penjualan dalam persediaan dihitung sebagai berikut, yaitu jumlah hari penjualan dalam persediaan sama dengan persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian, yaitu beban pokok penjualan dibagi 365 hari. Ini adalah ilustrasi jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk PT Astra International Tbk. Rasio aset tetap terhadap liabilitas jangka panjang. Rasio aset tetap terhadap liabilitas jangka panjang adalah ukuran solvabilitas yang mengindikasikan batas keamanan pemegang wesel tagih atau pemegang obligasi. Juga suatu ukuran mengenai kemampuan untuk membayar surat utang atau obligasi jangka panjang. Rasio tersebut dihitung sebagai berikut. Rasio aset tetap terhadap liabilitas jangka panjang sama dengan aset tetap atau neto dibagi liabilitas jangka panjang.
Berikut adalah ilustrasi rasio aset tetap terhadap liabilitas jangka panjang PT Astra International Tbk. Rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham, hubungan antara klaim total pada kreditor dan pemilik. Rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham adalah ukuran solvabilitas batas kemampuan kreditor. Rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham adalah total liabilitas dibagi total ekuitas pemegang saham. Berikut adalah ilustrasi rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham PT Astra International Tbk. Rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga. Pengukuran risiko atas beban bunga yang tidak terbayar jika laba menurun disebut sebagai rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga atau number of times interest charge are earned, atau rasio tertutupnya beban tetap atau fixed charge coverage ratio. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga sama dengan laba sebelum pajak penghasilan plus beban bunga dibagi beban bunga. Berikut adalah ilustrasi rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga PT Astra International Tbk. Rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga. Rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga dapat digunakan untuk perhitungan rasio laba neto terhadap saham preference atau the numbers of times preferred dividend are earned. Perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu rasio laba neto terhadap saham preference sama dengan laba neto dibagi dividen saham per preference. Sekian presentasi dari PPT yang telah saya berikan. Terima kasih semuanya. Semoga materi yang saya berikan dapat menambah ilmu kalian semua.